Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan bersama kami dari Pattern Recognition Team. Melanjutkan mengenai tugas pada minggu lalu, yaitu mata kuliah penambangan data dengan dosen pengampu Bapak Tekat Mentulatan, ESOS, Eskom, and Infotech. Nah, jadi berdasarkan tugas minggu lalu, kami sudah mengerjakan mengenai data selection dan juga data transformation. Nah, jadi lanjut pada minggu ini, kami akan membahas mengenai teknik visualisasi data. Nah, lantas apa sih dan bagaimana teknik visualisasi data itu? Maka kalian bisa ikuti. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ramadhani, kemudian rekan saya Cut Putri Hairani, dan Komando Lukman Sucipto. Nah, lanjut, kita akan membahas outline kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian visualisasi data, yang mana ini akan dijelaskan oleh Cut Putri Hairani, kemudian mengenai grafik visualisasi data yang akan dijelaskan oleh Komando Lukman Sucipto. Kemudian tools visualisasi data yang akan dijelaskan oleh Komando Lukman Sucipto, lalu dilanjutkan oleh saya, dan yang terakhir korelasi dari proyek yang kami kerjakan. Nah, lanjut saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Kepada rekan dipersilahkan. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama yakni pengertian visualisasi data. Jadi, apa itu visualisasi data? Visualisasi data ini adalah representasi grafis dari informasi dan data. Dengan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta, alat visualisasi data menyediakan cara yang dapat digunakan untuk melihat dan memahami tren, outlier, dan pola dalam data. Mengapa visualisasi data penting? Visualisasi data merupakan bagian yang sangat penting karena dapat memfasilitasi pesan yang ingin disampaikan agar lebih mudah dipahami orang lain, terutama orang awam. Selain itu, otak manusia juga memiliki kemampuan untuk mengingat gambar lebih cepat daripada hanya menggunakan kata-kata. Nah, berikut ini contoh diagramnya. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar ada di minggu ke-1 bulan Mei, sedangkan terendah ada di minggu ke-4 Mei. Jadi apa sih peran visualisasi data ini? Nah, visualisasi data ini membantu untuk membuat data menarik dan mudah dipahami. Kemudian, mengidentifikasi tren dan outlier. Lalu juga menceritakan sebuah pesan dalam data, memperkuat argumen atau pendapat, dan menyoroti poin penting dalam sekumpulan data. Lalu apa saja sih jenis visualisasi data? Visualisasi data ada visualisasi data sementara atau temporal data visualization. Visualisasi data sementara ini paling sering ditemui dan mudah dipelajari. Digunakan di suatu perusahaan atau pelaku bisnis, menyajikan rangkaian data satu dimensi atau linear. Dijumpai pada timeline, time series, diagram scatter plot, atau diagram garis. Kemudian ada visualisasi data hierarkis atau hierarchical data visualizations. Visualisasi data hierarkis ini menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Cocok untuk menunjukkan munculnya data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Lalu dijumpai pada diagram pohon dan grafik batang. Kemudian ada visualisasi data jaringan atau network data visualizations. Visualisasi data jaringan ini merupakan sekumpulan data yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Contohnya word cloud, alveolar diagrams, node link diagrams, hingga matrix chart. Kemudian ada visualisasi data multidimensi atau multidimensional data visualizations. Visualisasi data multidimensi ini cenderung memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Dibandingkan tipe visualisasi lainnya, jenis ini biasanya lebih menarik dan mencolok. Contohnya histograms, pie charts, hingga stack bar. Kemudian ada visualisasi data geospasial atau geospatial data visualizations. Visualisasi data geospasial ini
biasanya mewujudkan wujud nyata dari suatu benda atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Contohnya kartogram, flow map, heat map, hingga density map. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, pembahasan selanjutnya yakni grafik visualisasi data. Apa saja sih grafik yang dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data? Next. Nah, ada berbagai macam grafik yang dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data. Yang pertama ada column chart, line chart, bar chart, pie chart, histogram chart, scatter chart, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama ada kolom chart. Apa sih kolom chart itu? Berisi yang merupakan grafik kolom. Yang salah satu grafiknya ini paling umum digunakan. Grafik ini umumnya digunakan untuk menyajikan data seperti nilai rentang, jumlah item, skala custom atau skala Likert, dan nama yang tidak dapat dalam urutan tertentu, atau nama item, nama biografis, ataupun nama orang. Yang di sebelah kanan ini adalah diagram garis atau line chart. Nah, pada bagian garis atau line chart ini, data didistribusikan secara merata sepanjang sumbu horizontal. Dan semua nilai didistribusikan secara merata di sepanjang sumbu vertikal. Grafik ini menunjukkan data berkelanjutan melalui waktu pada sumbu yang diukur secara merata. Dan karena itu, ideal digunakan untuk menampilkan tren pada data interval yang sama seperti bulan, kuartal, ataupun tahun. Grafik selanjutnya yakni bar chart atau diagram batang. Diagram batang ini mengilustrasikan perbandingan di antara item. Nah, biasanya ini berupa kategori. Dalam diagram batang disusun sepanjang sumbu vertikal. Nah, nilai sepanjang sumbu horizontal ini perlu dilakukan. Dipertimbangkan kapan digunakan untuk menggunakan diagram ini, yaitu ketika kita menggunakan label atau kategori dan nilai yang ditampilkan berbentuk durasi. Yang di sebelah kanan ini adalah pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart ini digunakan untuk melakukan visualisasi data yang menunjukkan komposisi tertentu dalam sebuah data. Nah, bagian yang ada dalam pie chart ini menunjukkan proporsi ataupun bagian data terhadap keseluruhan data. Nah, kelemahan dari pie chart ini biasanya tidak cocok untuk digunakan dalam variabel yang cukup banyak, misalnya di atas 10 gitu. Karena kalau digunakan pada variabel yang banyak itu akan tidak bagus untuk gambar grafiknya. Selanjutnya itu ada grafik histogram. Nah, grafik ini biasa digunakan untuk menampilkan distribusi dari sebuah data. Biasa juga grafik ini digunakan untuk melihat estimasi distribusi probabilitas dari variabel yang bersifat kontinu atau berkelanjutan pada time series. Di sebelah kanan ada scatter chart atau diagram titik. Nah, jenis diagram ini digunakan menggabungkan nilai X dan Y ke dalam suatu titik data dan menunjukkan dalam interval yang tidak beraturan. Biasanya jenis grafik ini digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan nilai numerik seperti data ilmiah, statistik, dan teknik. Grafik ini juga digunakan dalam hipotesis tertentu benar ataupun tidak. Next. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai tools dalam melakukan visualisasi data. Apa saja sih tools yang digunakan dalam visualisasi data? Yang pertama itu ada Google Collaboratory. Yang kedua ada Tableau, yang ketiga Microsoft Excel, dan terakhir ada Google Sheet. Next, apa itu Google Collaboratory? Nah, Google Collaboratory atau Google Colab biasanya merupakan tools yang dikembangkan oleh Google Research. Nah, ini berbasis cloud dan juga open source atau dibuka secara umum. Google Colab ini berupa executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis,
serta membagikan program yang telah kita tulis melalui Google Drive. Nah, software ini dikembangkan dari software sebelumnya, yakni Jupyter Notebook, yang berbasis cloud juga, akan tetapi dijalankan secara offline. Apa saja sih kelebihan dari Google Colab ini? Yang pertama, dia built-in library machine learning. Ini juga dia melengkap. Selanjutnya itu ada dia berbasis cloud, sehingga dalam menjalankannya tidak memakan space dalam memori komputer. Yaitu selanjutnya data dalam Google Colab ini dapat diakses dan diedit dengan mudah. Terakhir ini memiliki fitur GPU dan TPU yang dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya kekurangannya itu tidak menyediakan tempat penyimpanan secara permanen, melainkan secara temporari. Untuk penyediaan penyimpanan permanennya itu kita dapat melakukan upgrade melalui Google Colab secara premium. Kekurangan terakhir itu ada waktu runtime-nya terbatas dan juga terbatas hanya dalam format notebook. Untuk gambarnya dapat diakses pada gambar sebelah kiri ini. Selanjutnya itu ada tools yang kedua, yakni Tableau. Apa sih Tableau itu? Tableau itu merupakan platform untuk melakukan representasi data dalam bentuk analitik visual melalui chart dan dashboard untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, visualisasi ini yang telah dipublikasikan oleh Tableau Public dari Visage dapat diletakkan dalam halaman web dan juga blog, dibagikan ke sosial media, dan juga dapat diunduh oleh pengguna lainnya, yakni Tableau Public. Nah, apa sih kelebihannya itu? Kelebihan dari Tableau ini, pertama, pilihan visualnya interaktif dan juga user-friendly. Dapat digunakan untuk mengolah banyak sumber data. Dia juga terintegrasi dalam bahasa script. Terakhir, tampilannya responsif, memiliki komunitas yang juga informatif. Kekurangannya yakni memiliki harga yang cukup mahal. Terakhir itu opsi refresh-nya otomatis dan penjadwalan laporan tidak tersedia. Tableau ini dapat diakses pada www.tableau.com. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Muhammad Ramadhani. Padanya dipersilahkan. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai tools Microsoft Excel. Nah, teman-teman tentu sudah tidak asing dengan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini merupakan sebuah aplikasi yang berbentuk spreadsheet, akan tetapi dia berbayar, yang dibuat oleh Microsoft dan memiliki banyak fitur yang powerful. Nah, Microsoft Excel ini menggunakan spreadsheet yang mana dia terdiri atas baris dan kolom, yang mana bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Jadi, apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh Microsoft Excel? Yang pertama, untuk kelebihannya, dia memiliki antarmuka yang friendly. Kemudian, dia memiliki fitur untuk membuat grafik data. Kemudian, adanya fitur pemrograman VBA atau Visual Basic for Application. Kemudian, memiliki kemampuan menyimpan data dalam jumlah yang relatif besar dan mudah dioperasikan. Akan tetapi, Microsoft Excel ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia merupakan program berlisensi, sehingga harus membayar kepada pengembang. Kemudian, kesalahan rumus akan berakibat pada kesalahan membaca data, sehingga harus benar-benar diperhatikan mengenai rumus yang akan digunakan. Nah, selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah Google Sheet. Nah, Google Sheet ini sebenarnya mirip dengan Microsoft Excel. Hanya saja, Google Sheet ini versi yang ada di website, dan ini merupakan buatan dari Google. Google Sheet juga menawarkan kumpulan fitur dan fungsi standar spreadsheet application, seperti halnya yang ada pada Microsoft Excel. Nah, Google Sheet ini dapat membuat visualisasi sederhana dari data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Nah, lantas apa sih kelebihan dan juga kekurangannya? Kelebihannya tentu saja ini bersifat gratis. Kemudian karena dia berbasis cloud, jadi dia dapat diakses kapanpun dan dimanapun, selagi kita memiliki jaringan internet. Kemudian dia memiliki kapasitas penyimpanan yang relatif besar, karena kapasitas penyimpanannya ini mengikuti dari Google Drive, jadi maksimalnya di 15 GB. Kemudian dia support untuk beragam browser.
Nah, akan tetapi Google Sheet ini juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti yang pertama, dia belum memiliki fitur profesional, dan ini masih kalah dari Microsoft Excel. Kemudian belum ada versi desktop, dan juga dia membutuhkan koneksi internet. Nah, untuk mengunjungi lamannya bisa pada yang di sebelah kanan tersebut. Nah, kemudian kami akan membahas mengenai korelasi proyek. Nah, jadi setelah kami membahas mengenai teknik-teknik visualisasi data yang sudah kami jelaskan sebelumnya, mengenai diagram yang dapat digunakan, di sini kami akan menghubungkan antara teknik visualisasi data tersebut dengan korelasi proyek yang kami kerjakan. Nah, baik. Sebelum itu kami akan menampilkan terlebih dahulu data dari tugas pada minggu lalu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setelah diolah dengan Python, di sini kami hanya menyajikan 4 kolom, yaitu tipe keanggotaan, judul buku, lama pinjam, dan juga status peminjaman. Nah, untuk detailnya, ini rekan-rekan bisa lihat di gambar yang sebelah kanan. Kami menampilkan 10 data yang pertama saja terlebih dahulu, karena kami hanya akan menampilkannya segitu saja. Nah, kemudian untuk total keseluruhan data, di sini kami memiliki 1.396 baris data. Nah, untuk yang pertama, di sini kami membuat kolom chart. Nah, jadi kolom chart di sini kami ingin menunjukkan jumlah dari masing-masing peminjam buku yang ada di perpustakaan Umrah dari awal 1 Januari 2022 hingga 31 Agustus 2022 yang kami kategorikan berdasarkan fakultas. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa untuk kategori peminjam yang paling banyak itu dari 1.396 data itu adalah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian diikuti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu di urutan ketiga ada Fakultas Ekonomi, di urutan keempat ada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan yang paling sedikit meminjam buku ada di Fakultas Teknik. Nah, kemudian kita akan beralih kepada chart yang kedua, yaitu bar chart. Nah, di chart ini kami ingin menunjukkan berapa sih lama waktu terlama yang dipinjam oleh per fakultas. Jadi per fakultas itu ada meminjam buku, dan paling lama dia mengembalikan itu dalam jangka waktu berapa lama. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya yang paling lama meminjam buku itu ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan waktu paling lama yaitu di 17 hari. Dan ini memiliki rentang waktunya hari durasinya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada FISIP, yaitu di rentang 11 hari. Nah, kemudian yang paling waktunya singkat untuk meminjam buku itu ada di Fakultas Teknik dan juga Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, yaitu di durasi 7 hari. Nah, kemudian selanjutnya di sini kami juga menyediakan pie chart. Nah, jadi di sini kami memiliki kolom status peminjaman, yang mana ada buku yang sudah kembali atau yang masih dipinjam. Nah, jadi di sini kami ingin melihat nih perbandingan antara apakah sepanjang Januari sampai Agustus itu masih ada buku yang dipinjam. Jadi di sini kami melihat bahwasanya dari 1.396 data, ini ada 4,4% buku yang belum dikembalikan atau yang masih dipinjam. Nah, kemudian kami akan melanjutkan mengenai chart yang terakhir yang sudah kami buat, yaitu box chart. Nah, di sini kami ingin melihat bagaimana sih persebaran rata-rata dari lama peminjaman buku yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini juga kita bisa melihat outlier yang ada. Nah, jadi dari data ini, lama peminjaman itu rata-ratanya di garis-garis hitam ini, yaitu di lama 7 hari. Jadi, biasanya mahasiswa ini meminjam dalam jangka waktu 7 hari, akan tetapi ada juga yang di luar dari ini. Seperti yang di atas ini ada yang 8 hari, 10 hari, kemudian outlier-nya di sini ada di jangka waktu 17 hari. Kemudian ada juga yang baru minjam 1 hari dan sudah dikembalikan, seperti itu. Nah, baik, demikianlah penjelasan dari kami mengenai teknik visualisasi data dan juga korelasinya dengan proyek yang sedang kami kerjakan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.